Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan di sini kami akan menjelaskan tentang budaya populer Jepang. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan juga teman-teman saya. Nama saya Nursandia Rahma Fadilah. Nama saya Rifki Ramadiansyah. Dan nama saya Rahmat Ilahi. Oke. Sebelum mulai, saya akan membacakan apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Pertama ada anime, kedua ada manga, dan juga light novel. Ketiga pokok bahasan ini akan dijelaskan oleh Rahmat Ilahi. Kemudian ada J-pop dan video game yang akan dijelaskan oleh Rifki Ramadiansyah. Lalu yang terakhir ada television dan fashion yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang anime. Anime merupakan gaya raigo dari kata animation, yang berbentuk karya seni yang diciptakan memanfaatkan metode gambar tradisional dan teknologi komputer, menghasilkan seni audiovisual 2 dimensi yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai. Berdasarkan konfirmasi dari pakar ikonografi Universitas Seni Osaka, disebutkan bahwasanya Katsudo Shashin merupakan anime pertama yang diciptakan pada awal abad ke-20. Meskipun tidak diketahui siapa pencipta dari karya animasi pertama ini, namun Katsudo Shashin dapat dianggap sebagai anime tertua di Jepang. Popularitas anime mulai meningkat pada tahun 1963 dengan karya Osamu Tezuka yang berjudul Astro Boy. Karya animasi ini memiliki pengaruh besar dan meraih atensi hingga di kancah internasional, dimulai dari Amerika hingga ke Eropa, serta menjadi inspirasi bagi studio dan produser anime lainnya dalam membuat anime dengan genre yang terutama robot dan luar angkasa. Tidak hanya genre anime robot dan luar angkasa, muncul pula anime-anime lainnya dengan genre yang serupa mahou shoujo, serta sports dan martial arts seperti Dragon Ball. Dan diiringi dengan munculnya anime, karya animasi yang cukup kontroversial pada masanya, yaitu karya Neon Genesis Evangelion dari Hideaki Anno. Lalu pada tahun 1986, Hayao Miyazaki mendirikan studio Ghibli dengan karya animasinya yang menjadi fundamental dan menjadi inspirasi dalam perkembangan anime, dengan salah satu karyanya yang berjudul Spirited Away yang memenangkan penghargaan film animasi terbaik pada tahun 2003, meningkatkan popularitas anime serta dengan bersamaan dengan maraknya penggemar dari mancanegara berkat publikasi anime seperti Dragon Ball Z, Sailor Moon, dan Digimon. Dengan semakin beragamnya konsep dan tema cerita yang semakin mendetail, genre dan tren anime pun cenderung berubah dan bertambah setiap musimnya. Contohnya, Puella Madoka Magica dengan genre mahou shoujo dengan twist yang cukup gelap, lalu Attack on Titan diikuti dengan Fate Stay Night, lalu dengan anime terakhir yang mencapai popularitas dan profit yang cukup tinggi dalam box office-nya, yakni Demon Slayer, atau yang disebut juga dengan Kimetsu no Yaiba. Lalu, apa dampak anime terhadap budaya Jepang? Dari sini kita dapat melihat secara langsung, di mana suatu perusahaan yang memproduksi snack memanfaatkan kolaborasi dengan anime yang berjudul Pokemon dengan karakter yang ikonik yang bernamakan Pikachu dalam salah satu snack yang mereka produksi. Lalu tidak hanya itu juga, masih dengan kolaborasi dengan anime yang sama, di mana Japanese Railway juga memanfaatkan metode marketing mereka untuk terlihat lebih menarik dengan memanfaatkan kolaborasi dengan karakter yang sama. Lalu di sini kita juga dapat melihat di sebuah kuil yang bernama kuil Kanda atau Kanda Myojin memanfaatkan ema atau plakat kayu yang biasa dipersembahkan kepada dewa dengan menggunakan karakter-karakter anime. Influensi ini muncul karena dalam salah satu episode di anime yang berjudul Love Live, salah satu karakter di sana menggunakan latar tempat di kuil yang sama, yaitu kuil Kanda juga. Sehingga muncullah stigma bahwasanya kuil ini memiliki kedekatan dengan anime.
Lalu kita lanjut dengan manga. Manga atau komik bergambar sangat digemari oleh kalangan dari berbagai demografis di Jepang. Ragam variasi serta pasar dalam manga menjadi faktor pendorong tingginya angka peminat manga baik di Jepang maupun di kancah internasional. Meskipun popularitas manga meningkat pasca Perang Dunia Kedua, konsep manga pertama kali diciptakan pada zaman Edo dengan karya yang berjudul Chouju Jinbutsu Giga oleh biarawan Toba Shoujo di abad ke-12. Penggunaan istilah manga itu sendiri digunakan pada tahun 1798 dengan publikasi karya dari Santo Kyoden dengan judul Shiji no Yukikai yang menggambarkan kehidupan sehari-hari disertai dengan penyebar luasan manga oleh Katsushika Hokusai dengan buku yang berjudul Hokusai Manga. Pada abad ke-19, manga mulai digemari oleh masyarakat luas, diiringi dengan munculnya genre manga yang ditujukan untuk pembaca perempuan atau yang disebut juga dengan shoujo manga. Lalu, apa saja hal yang menyebabkan manga lebih digemari bagi masyarakat Jepang? Yang pertama, itu adalah efisiensi dalam segi konsumsi. Di sini dapat dijelaskan bahwasanya manga juga dapat dikonsumsi secara cepat, di mana pembaca manga beropini bahwa mereka lebih cepat memahami konteks dari suatu manga ketimbang menonton sesuatu anime. Lalu yang kedua, portabilitas yang efektif dalam penggunaan dan penyimpanan. Selain dalam bentuk komik fisik yang dapat disimpan dalam bentuk di dalam sebuah rak, dengan perkembangan teknologi sekarang, manga juga dapat disimpan secara online atau secara digital, yaitu di dalam HP, tablet, ataupun di komputer. Lalu di samping itu, membaca manga tersendiri itu juga memiliki berbagai manfaat. Contohnya bisa meningkatkan kemampuan dalam kecepatan membaca dan meningkatkan kinerja otak. Lalu, bagaimana influensi manga terhadap budaya Jepang? Manga juga dimanfaatkan sebagai media pengiklanan baik dari perusahaan negeri maupun perusahaan swasta di Jepang. Contohnya di sini kita lihat dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang memanfaatkan mengiklankan sebagaimana pentingnya sebagaimana masyarakat harus mementingkan keamanan mereka sendiri dengan mengganti password dengan memanfaatkan iklan mengenai hal tersebut. Lalu juga ada manga kisa atau manga cafe yang bertemakan manga, terutama sangat populer di Jepang, di mana manga ini juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pergerakan ekonomi Jepang. Lalu manga juga dapat dimanfaatkan sebagai konten edukatif yang mampu memberikan manfaat dalam bentuk informasi melalui pendekatan yang lebih efektif. Lalu kita masuk ke dalam light novel. Light novel merupakan jenis novel disertai dengan ilustrasi atau manga yang pada umumnya ditujukan kepada kaula muda di Jepang. Light novel itu sendiri menjadi dikenal secara publik di Jepang berkat karya dari Yoshiki Tanaka dengan judul Arslan Senki pada tahun 1986 dan diminati oleh peminat di luar Jepang setelah publikasi The Disappearance of Suzumiya Haruhi pada tahun 2003 oleh Nagaru Tanigawa. Lalu, apa saja bentuk light novel di era modern pada saat ini? Contohnya kita dapat melihat karya dari Fuse dengan judul The Time I Got Reincarnated as a Slime, Shogo Nogasa dengan karyanya yang berjudul Classroom of the Elite, dan Refuging Namagonote atau Jobless Reincarnation yang dikenal sebagai fundamental pertama dalam anime yang bertemakan isekai. Lalu bagaimana light novel mempengaruhi budaya Jepang? Influensinya dapat berdampak langsung kepada anime dan manga, di mana banyak anime dan manga diadaptasikan dari light novel. Lalu serupa dengan manga, light novel pun dapat dibilang cukup efektif dan dapat dinikmati dimanapun dan kapanpun. Light novel ini juga dapat berpotensi menambah kualitas literasi kaula muda, ditambah dengan luasnya opsi genre untuk membaca
light novel itu sendiri juga menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk membaca light novel. Lalu saya juga menjalankan sedikit riset dengan penggemar dari Indonesia, baik itu penggemar anime, manga, ataupun light novel. Apakah mereka dari ketiga itu mereka menyukai satu aspek dari ketiga hal tersebut? Dan hasilnya ditunjukkan berdasarkan dari lebih dari 50 responden bahwasanya 55,9% dari responden tersebut lebih menikmati anime ketimbang light novel dan manga. Lalu 10,2% dari lebih dari 50 responden tersebut lebih memilih ketiganya. Lalu apakah mereka mengikuti perkembangan seasonal trends tadi yang bisa dibilang bisa berubah setiap musimnya? Dari hasil di sini ditujukan bahwa 67,8% lebih memilih untuk mengikuti perkembangan itu sendiri. Alasannya karena mereka lebih tertarik dengan sesuatu yang baru dan bagaimana hal-hal tersebut dari seasonal trends tersebut dapat memikat perhatian mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan masuk ke J-pop atau Japanese pop. J-pop atau Japanese pop merupakan sebuah aliran musik yang berasal dari Jepang atau yang muncul di Jepang. J-pop sendiri muncul dikarenakan adanya keinginan dari musisi-musisi yang berasal dari Jepang untuk dapat bersaing dengan musisi-musisi yang berasal dari Barat. Kemunculan J-pop sendiri awalnya dipelopori oleh dua musisi Jepang, yaitu Ichiro Fujiyama dan Ryu Koka, dengan merilis lagu dengan jenis suara sedikit tenor. Dan kemudian, Ryoichi Hattori menyusul dengan merilis lagu Wakares no Blues pada tahun 1950 sampai 1960-an. Kemudian, pada awal 1980-an, Ryuichi Sakamoto berhasil memenangkan Grammy Award yang membuat J-pop semakin dikenal di mata dunia. Memasuki era inilah, banyak band rock Jepang serta artis-artis baru Jepang yang mulai bermunculan. Memasuki era modern di Jepang, banyak band, idol, atau artis di Jepang yang ramai dikenal di kalangan masyarakat Jepang, bahkan masyarakat dari luar Jepang. Di antaranya adalah, yang pertama, ada One Ok Rock. One Ok Rock sendiri merupakan sebuah band rock asal Jepang yang diketuai oleh Taka dan dibentuk pada tahun 2005. One Ok Rock berasal dari frasa Inggris yaitu One O'Clock, dikarenakan dulu mereka selalu berlatih pada setiap akhir pekan jam 1. Lagu-lagu dari One Ok Rock sendiri lebih berfokus ke genre rock yang sesuai dengan nama dari bandnya, yaitu One Ok Rock. Lagu-lagu terkenal yang berasal dari One Ok Rock diantaranya adalah The Beginning dan juga Kanzen Kankaku Dreamer. Yang kedua ada AKB48. Siapa sih di sini yang tidak kenal dengan AKB48? AKB48 merupakan grup idol asal Jepang yang diproduseri oleh Yasushi Akimoto yang dibentuk pada awal tahun 2005. Nama grup idol AKB48 ini diambil dari nama tempat yaitu Akihabara yang merupakan pusat dari budaya populer yang ada di Jepang. Yang dimana pada lantai 8 Tokodon Kyujot terletaklah teater dari AKB48. Yang di sana mereka hampir setiap hari melakukan live performance di teater milik mereka sendiri. Salah satu lagu yang terkenal dari AKB48 diantaranya adalah Heavy Rotation serta Fortune Cookies. Yang ketiga ada Lisa. Lisa atau Risa Oribe merupakan musisi dari Jepang yang lahir pada 24 Juni 1987. Lisa memulai karirnya sebagai penyanyi pada tahun 2010. Karir musisi Lisa juga semakin dikenal semenjak dia dipilih menjadi penyanyi dari musik tema anime-anime terkenal seperti Fate dan juga Sword Art Online. Lagu-lagu terkenal dari Lisa diantaranya adalah Gurenge yaitu opening dari anime Kimetsu no Yaiba dan juga Crossing Field yaitu opening lagu dari anime Sword Art Online. Dalam perkembangan musik di Jepang terdapat juga istilah utaite. Utaite sendiri merupakan istilah untuk orang-orang yang suka mengcover lagu yang sudah pernah dirilis sebelumnya dan mempostingnya di Nico Nico Douga atau YouTube dengan menggunakan hashtag atau kategori Utate Mita. Nico Nico Douga sendiri merupakan sebuah platform video asal Jepang yang menyerupai YouTube. Pada umumnya, utaite hanya mengcover lagu-lagu original dari Vocaloid, lagu anime, game, dan juga J-pop. Akan tetapi, memasuki zaman modern sekarang, sudah banyak utaite yang memiliki lagu-lagu original milik mereka sendiri. Salah satu dari utaite yang terkenal pada saat ini adalah Ado, If, Mafu Mafu, Sararo, dan lain-lain. Di negara Jepang juga banyak terdapat festival musik yang diselenggarakan hampir setiap tahunnya. Di antaranya adalah, yang pertama ada Fuji Rock Festival. Fuji Rock Festival ini diadakan setiap tahun di prefektur Niigata pada setiap musim panas.
Festival musik ini diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut. Dalam Fuji Rock Festival, tidak hanya band asal Jepang yang akan ikut tampil, tetapi banyak juga band dari luar negeri yang ikut tampil. Yang kedua ada Rock in Japan. Festival musik ini diadakan di Hitachinaka, Ibaraki, Jepang pada setiap musim panas. Festival Rock in Japan ini diadakan selama 2 akhir pekan di bulan Agustus. Walaupun nama dari festival ini Rock in Japan, akan tetapi festival musik ini tidak berfokus ke dalam genre rock saja. Akan tetapi festival ini juga banyak menampilkan band-band dengan genre-genre selain rock. Dan yang ketiga ada Summer Sonic Festival. Festival Summer Sonic Festival ini dilakukan di 2 tempat yang berbeda, yaitu Tokyo dan Osaka. Festival ini berlangsung selama 2 hari di akhir bulan Agustus, dengan urutan hari pertama berlangsung di Tokyo dan hari kedua berpindah tempat di Osaka. Selanjutnya ada television atau pertelevisian. Jadi television atau pertelevisian dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu film, serial TV, dan juga acara hiburan. Yang pertama akan saya bahas adalah film. Jadi sejarah perfilman Jepang sudah dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu. Jepang disebut juga sebagai salah satu negara dengan industri perfilman tertua dan terbesar di dunia. Produksi film pertama di Jepang yang diketahui dimulai sekitar tahun 1897. Selanjutnya ada serial TV. Serial TV yang awal-awalnya muncul di Jepang adalah Astro Boy yang diangkat dari manga atau komik yang tadi sudah dijelaskan. Anime Astro Boy mulai tayang pada tahun 1963. Akan tetapi serial TV di Jepang bukan hanya berupa anime, banyak juga ragamnya. Di Jepang banyak drama dan juga sinetron yang terkenal. Yang terkenal tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Selanjutnya ada acara hiburan atau variety show. Acara hiburan di Jepang sebetulnya sama seperti di negara-negara lain, jenisnya banyak dari mulai komedi hingga acara yang mengulik tentang selebritas atau idol. Banyak juga acara hiburan di Jepang yang mengundang artis-artis untuk berbintang santai seperti talk show. Di sini ada contoh film, serial TV, dan juga acara hiburan di Jepang. Yang pertama, di Jepang itu memiliki banyak judul film ternama seperti Saga Rurouni Kenshin, The Cinderella Addiction, dan juga yang lainnya. Selain film yang diperankan oleh orang, banyak juga film animasi yang terkenal seperti Belle, Howl's Moving Castle, Ponyo, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada serial TV di Jepang atau drama. Banyak drama Jepang yang sekarang terkenal. Salah satu yang sukses secara internasional adalah Alice in Borderland. Serial TV di Jepang banyak yang diadaptasi oleh Netflix. Oleh karena itu, cenderung mudah untuk mencapai pasar internasional. Selanjutnya ada variety show. Salah satu variety show Jepang yang berfokus pada idol group adalah Produce 101 Japan. Dalam acara ini, 101 peserta laki-laki berkompetisi agar bisa debut sebagai idola baru di sebuah grup yang akan beranggotakan 11 orang nantinya. Berikut adalah judul film dan juga serial TV Jepang lain yang terkenal. Di film ada Your Name, 5 cm per second, Perfect Blue, Wolf Girl, and Black Prince, dan juga satu film klasik yaitu Ju-on, The Grudge. Serial TV di Jepang yang lain yang terkenal adalah Kamen Rider, Mr. Hiragi's Homeroom, Cursed in Love, dan Japan Sings. Mr. Hiragi's Homeroom dan Japan Sings ini merupakan contoh dari drama Jepang yang diangkat oleh Netflix, dan setahu saya memang kedua judul tersebut memiliki banyak fans secara internasional. Selanjutnya ada fashion. Di sini saya akan membahas tentang subkultur fashion di Jepang. Yang pertama ada Harajuku. Style berpakaian Harajuku adalah style yang khas dengan gayanya yang playful dan tidak ada aturan. Harajuku style tidak hanya menunjukkan satu fashion item, namun beberapa. Makanya cenderung menarik perhatian ketika mereka berada di jalan. Selanjutnya ada Gyaru. Gyaru adalah salah satu subkultur fashion di Jepang yang paling terkenal. Istilah Gyaru merupakan terjemahan dari slang bahasa Inggris gal atau girl. Gyaru identik dengan kulit wajah yang digelapkan dan juga riasan wajah yang unik. Namun, ada juga beberapa golongan Gyaru yang tidak hanya khas dengan kulit yang digelapkan dan riasan wajah yang unik. Ada juga yang khas dengan rambut panjang yang ditata keriting dan terlihat agak besar. Selanjutnya ada Lolita. Lolita adalah subkultur fashion Jepang yang terinspirasi dari gaya berpakaian zaman Victoria. Lebih tepatnya periode Rokoko. Salah satu ciri khas fashion Lolita adalah estetika keimutannya atau kawaii. Di sini ada contoh berpakaiannya yang di Harajuku seperti yang bisa dilihat. Di sini banyak aksesoris yang dikenakan, bisa mungkin terkesan saling menabrak, tapi justru itu yang membuat mereka menjadi khas. Di sini ada Gyaru, kulit yang digelapkan dengan riasan wajah yang unik. Kemudian di sini ada salah satu contoh yang mengeritingkan rambutnya. Selanjutnya di sini ada Lolita, seperti yang sudah dijelaskan, mereka berpakaian selayaknya orang-orang pada zaman era Victoria. Selanjutnya ada fashion punk.
Fashion punk adalah gaya pakaian, gaya rambut, kosmetik, perhiasan, dan modifikasi tubuh dari budaya punk. Fashion punk sebetulnya terkenal atau mulai muncul di negara bagian barat, namun akhirnya diadaptasi oleh muda-mudi di Jepang. Selanjutnya ada fashion 1960s. Fashion 1960s ini adalah fashion trend yang terinspirasi dari fashion yang terkenal pada tahun 1960-an. Mulai dari baju yang khas berwarna-warni dengan pola-pola yang unik seperti polka dot hingga gaya rambut yang tenar pada tahun 1960-an. Dan terakhir ada Osaka Colorful Vintage Girls. Osaka Colorful Vintage Girls merupakan sekelompok influencer sosial media yang bereksperimentasi pada fashion vintage. Mereka ini cukup terkenal dan sering muncul dalam majalah fashion di Jepang. Berikut adalah contoh dari fashion punk. Seperti yang sudah dijelaskan, mereka berpakaian dengan baju yang gelap, riasan wajah yang gelap, dan bisa terlihat seperti emo. Selanjutnya ada 1960s, ini cutting baju yang khas pada tahun 1960-an, pola-pola yang unik, dan juga gaya rambut yang memang terkenal pada tahun 1960-an. Dan yang terakhir, di sini ada Osaka Colorful Vintage Girls. Jadi mereka ini sering bereksperimentasi dengan pakaian fashion item yang terkesan vintage, namun digabungkan dengan tren-tren yang modern juga. Oleh karena itu, mereka memiliki penggemar yang banyak dan sering diundang dalam majalah-majalah fashion. Dan yang terakhir yang akan dibahas di sesi perkenalan budaya populer Jepang adalah video game. Perkembangan video game di Jepang memiliki peran penting dalam perkembangan video game di dunia. Pada tahun 1978, game Pac-Man dan game Space Invader dirilis ke publik. Kepopuleran dari kedua game ini membuat Jepang berhasil menguasai industri game pada saat itu. Lalu kemudian pada tahun 1983, Nintendo Entertainment dan Sega merilis konsol pertama mereka di Jepang. Kepopuleran dari perilisan konsol ini sangatlah tinggi. Beberapa game yang paling terkenal dari Nintendo dan Sega diantaranya adalah Super Mario Bros. Dan Sonic. Dalam perkembangan industri video game di Jepang, pasti tidak akan bisa lepas dengan sistem gacha. Gacha merupakan sistem yang ada dalam banyak game Jepang yang mengharuskan kita untuk menghabiskan mata uang dalam game untuk menerima item virtual secara acak. Mata uang yang terdapat dalam game tersebut juga bisa kita beli menggunakan mata uang asli yang membuat banyak orang menghabiskan banyak uang mereka untuk gacha ini. Game gacha sendiri pada tahun 2016 telah menghasilkan sebanyak 300 triliun yen yang membuat banyak dari developer game berusaha untuk menciptakan game gacha sendiri demi meraih keuntungan dari game gacha mereka. Beberapa game gacha terkenal diantaranya adalah Fate Grand Order, Uma Musume, dan juga Bang Dream. Memasuki zaman modern, banyaklah muncul beberapa genre game yang sangat bermacam-macam dan terkenal di masing-masing genrenya. Di antaranya adalah yang pertama, dalam genre RPG atau role-playing game, game yang paling terkenal pada saat ini di kalangan masyarakat Jepang adalah Monster Hunter Rise. Dan yang kedua, untuk genre FPS atau first person shooter, game yang paling terkenal pada saat ini adalah Apex Legends. Dan yang ketiga, untuk genre rhythm game, Project Sekai Colorful Stage Feat Hatsune Miku lah yang memegang tempat pertama untuk rhythm game yang disukai oleh masyarakat Jepang. Sedangkan untuk game genre fighting atau one versus one, Tekken 7 lah game yang paling populer di kalangan masyarakat Jepang pada saat ini. Untuk genre game racing, Mario Kart Tour menempati posisi pertama untuk racing game yang paling diminati oleh masyarakat Jepang. Yang keenam, dalam genre sport, game baseball atau game Pro Yaku Spirits menjadi game sport paling terkenal di Jepang, mengalahkan game sepak bola FIFA 2022. Dan yang terakhir, pada genre game Bisoujo atau game Galge, yang merupakan genre game yang berfokus pada interaksi dengan para karakter yang terdapat dalam game, masih dipegang oleh game bernama Steins Gate yang sampai saat ini masihlah sangat populer di kalangan masyarakat Jepang. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.